Maka dalam perkara ini udah ya kita mesti melihat bahwa bedanya pendidikan dengan tarbiyah. Ya kalau misalnya mendidik, mengajar, sekedar transfer knowledge, artinya ya udah disampaikan semua ilmu pengetahuan. Mungkin dia pencapaiannya secara akademis tinggi gitu. Tapi tarbiyah itu macam-macam itu ya. Kalau kita lihat makna tarbiyah itu kan insya usyai atau bina usyai say'an fa say'an ila haddil kamal atau ila haddit tamam. Membangun sesuatu. Ya kalau misalnya karakter ya, atau mungkin perilaku itu dibangun sedikit demi sedikit. Sampai misalnya kenapa orang Jepang itu kayaknya nggak nyaman. Mungkin udah sempat juga beberapa waktu yang lalu berangkat ke Jepang. Ya saya menyaksikan jamaah haji Jepang dari 2019, 2022 setelah pandemi. Mereka selalu kalau ada sampah langsung dipungut dan kemudian diambil dan dibuang ke tempatnya. Itu kan sebetulnya buah dari tarbiyah. Di sekolah dia disampaikan bahwa buang sampah itu do not litter misalnya kan, jangan buang sampah sembarangan. Tahu mereka, bukan nggak tahu gitu. Tapi kalau sekedar disampaikan gitu, ini sebetulnya nggak cukup. Maka kita lebih memahami dan mempercayai bahwa tarbiyah itu yaitu tarbiyah ruhiyah, kemudian tarbiyah fikriyah, ya, kemudian jasadiyahnya juga harus ditarbiyah, kan ada pelajaran olahraga bagaimana dia supaya sehat juga fisiknya. Kemudian juga ruhaninya juga diisi. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an ya disebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Penting adanya tazkiyah. Ada tazkiyatun nafs. Itu sisi yang perlu disentuh juga. Jadi bukan sekedar dia secara akademik misalnya nilainya 9, 10 gitu ya. Ya karena ada juga dulu cerita orang yang mendapat nilai kimia 8, dia mau loncat dari lantai 3 sekolahannya. Berarti kan ada yang tidak tercapai bagi dirinya. Ya kenapa dia sebegitu rapuh gitu kan? Padahal 8 itu bukan nilai yang kecil, sesungguhnya itu udah nilai oke lah gitu. Tapi karena dia biasa dapat 9, 10, 9, 10 dan dikompetisi di sekolah itu untuk memiliki nilai yang tinggi, ternyata nggak cukup gitu. Ya dia harus ya ada tarbiyah ruhiyah, dididik juga secara rohaninya, diajar lagi dia pendekatan diri kepada Tuhannya. Apalagi di zaman sekarang ya saat ya mungkin informasi begitu cepat ya, mungkin musik, mungkin film itu dari semua negara masuk ya, sehingga budaya itu kan masuk ke kita. Oh cara di sana seperti ini masuk ke kita, dia pengen nyontoh juga gitu. Ya seperti apa yang kita baca kemarin ini kan kita mirip-mirip nonton film tahun 65 gitu kan, kalau apa yang dilakukan oleh mereka. Ya sebenarnya sih bukan pembulian ini juga, kekerasan yang terjadi di antara pelajar. Kalau kita lihat ternyata anak SMP, anak SMA, ternyata dia sudah menyiapkan senjata yang begitu mematikan gitu kan untuk membunuh saudaranya sendiri. Ini kan ada satu sisi yang kosong. Ya, nah, makanya sistem pendidikan kita ya kita harus ini menanamkan jiwa ruhul ikha, dia itu saudara kita. Ya, kita kalau ngelihat dulu kita zaman sekolah mungkin nggak terlalu jauh zaman kita sekolah. Kalau ada anak yatim sekolah, kita ikut kesian, kita traktir mereka. Kayaknya ada semangat kayak gitu. Kita cerita mungkin sama orang tua. Saya mau Umi di kelas tadi ada anak baru, dia pindahan. Kesian deh, orangnya yatim, gitu kan. Tapi sekarang justru malah yang begini dibully. Wah ini bisa jadi target, ini bisa jadi samsak nih anak nih, kan begitu. Nah, ini kan ada sesuatu yang hilang nih. Ya inilah yang kemudian pendidikan akhlak, pendidikan moral, ya pendidikan bagaimana dia menghargai, mencintai. Kan hadis Nabi juga bilang begitu, ya bahwa bukan golongan Nabi orang yang tidak yarham kabirona, yang menyayangi yang lebih tua, ya kemudian
ilam yuwakir kabirona walam yarham saghirona, tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang kecil. Yang kecil ini kan bisa juga mungkin secara fisik atau mungkin secara umur atau mungkin sama seumur tapi dia lebih lemah dari kita. Itu kan kita diajari untuk berkasih sayang. Jangankan sama manusia, sama binatang pun kita diajarkan untuk arifku bil hayawan. Gak boleh, nah itu kucing kasihan, itu ayam. Ya, itu kita harus kasih makan, kita muliakan. Sehingga dia tahu gitu bagaimana adab dan akhlak yang harusnya dilakukan seorang yang memiliki power, kekuatan terhadap yang lebih lemah dari dirinya.